Anies nggak laku, Nasdem tidak jadi dukung Anies, melainkan dukung Prabowo Capres? Ditulis oleh Rizal, dikutip dari siword.com. Tapi bahwa kita komit, apapun terjadi, kita komit bersama-sama menjaga Pancasila, menjaga keutuhan Republik Indonesia. Jadi ini kita tidak hanya untuk pemilu, kita lebih dari itu. Saya kira demikian. Tapi intinya saya kira kita harus ada sosok yang sungguh-sungguh komit dan setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 45 seutuhnya. Saya masih punya banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya, jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Indonesia jangan sampai bengong. Apalagi kalau sampai urusan pemimpin tertinggi, Indonesia kudu cerdas, waras, dan berkualitas. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Aneh, cukup aneh. Sepertinya ada deal-deal politik yang tidak berjalan mulus, atau ada probabilitas yang buruk bagi Nasdem apabila mereka melanjutkan manuvernya untuk mendukung Anies. Sebagaimana judul yang tertulis, itu semua adalah pertanyaan yang bisa saja ada di benak pembaca saat ini, karena melihat kejadian yang tidak terduga datang terjadi hari ini. Ya, hari ini Prabowo bertemu Surya Paloh di kandangnya di Nasdem Tower, Rabu 1 Juni 2022. Menariknya, pernyataan klasik ala ketum parpol terhadap tamu yang sowan, terlebih ini mendekati pemilihan presiden. Maka jelas, sang tuan rumah akan berkata formalitas di hadapan publik lewat wartawan. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan partainya tidak menutup kemungkinan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Surya Paloh mengatakan, kekuatan Nasdem atau Gerindra cukup besar jika bersatu atau berkoalisi. Jika Gerindra dan Nasdem berkoalisi, maka jumlah kursinya mencapai angka 137 kursi. Dengan perincian, Gerindra sebanyak 78 kursi dan Nasdem sebanyak 59 kursi. Jumlah tersebut telah melebihi syarat presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20% di DPR. Satu hal yang barangkali tadi awal daripada pembicaraan saya, modal kami ini cukup besar. Bukan berarti kepada teman-teman lain tidak besar juga, tetapi kami cukup besar, tegas Surya Paloh. Pernyataan Surya Paloh terhadap kata modal cukup besar memang dimaknai sebagai kekuatan Nasdem dalam bursa Pilpres mendatang. Karena jika dia memaksa mendukung Anies Baswedan sebagai capres, maka jelas Nasdem akan kesulitan. Partai Nasdem memang bisa berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera bila ingin mengusung calon presiden sendiri. Dalam hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, pembentukan koalisi tersebut bakal menghadapi kerumitan akibat dinamika hubungan antar partai yang terjadi selama ini, serta setiap partai punya jagonya masing-masing. Nasdem dan PKS boleh saja sudah memiliki kesamaan, karena sama-sama suka dengan sosok Anies, tetapi PKB dan Demokrat belum tentu ingin mengusung Anies. Seperti diketahui, PKB dan Demokrat sama-sama menjagokan ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai calon presiden. Bisa saja Muhaimin dan AHY mengalah untuk maju sebagai calon wakil presiden, tetapi kedua partai diperkirakan bakal tetap ngotot untuk memperebutkan posisi cawapres. Satu sisi, Muhaimin gak mungkin dong ngalah dari AHY, karena PKB secara kepartaian merasa lebih besar dari Demokrat. Sebagai politisi senior, tentu Caimin merasa jauh lebih senior dan berpengalaman dari AHY. Tapi Demokrat juga tidak mau tinggal kalah. Sekalipun Demokrat perolehan suaranya kalah dari PKB, tapi kan elektabilitas AHY di atas Muhaimin. Itu saja sudah rumit untuk posisi cawapres. Juga secara ideologi ada yang kontras. PKS dan PKB kerap mengambil posisi yang berseberangan akibat perbedaan basis pendukung. Sementara menurutnya ada sekat-sekat yang mewarnai hubungan antara Demokrat dan Nasdem.
Jadi, kalau Nasdem ingin bentuk poros politik sendiri, butuh kerja keras bagaimana menghilangkan sekat-sekat PKS dan PKB, menghilangkan sekat-sekat politik dengan Demokrat. Sebab Golkar, PAN, dan PPP telah membentuk koalisi Indonesia Bersatu yang dinilai sudah solid hingga tingkat daerah untuk menghadapi pemilihan presiden 2024 dan mengusung Airlangga sebagai capresnya. Lalu di lain pihak, Gerindra dan PDIP tinggal menunggu waktu menunjukkan taringnya. Besar kemungkinan Prabowo capresnya atau ada aktor lain dari PDIP seperti Ganjar bila Puan mau mengalah. Maka jelas makna pertemuan Nasdem kali ini dengan Prabowo, karena secara hitung-hitungan data, kekuatan Nasdem tak mumpuni untuk menunjuk Anies seorang. Sedangkan klaim merasa besar dan kuat soal modal yang terlontar oleh Nasdem itu adalah bentuk nilai jual threshold, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas. Dan di titik pertemuan ini, ditutup Prabowo dengan kalimat yang rendah hati. Ya tidak usah, tidak harus Prabowo, siapa saja, masa republik ini. Jadi begini ya, saya ini belajar dari sejarah. Dari suatu republik yang baik adalah kewajiban setiap warga negara yang mampu fisik, intelek, jasmani, dan kondisi ekonomi dirinya. Dan keluarganya wajib untuk menawarkan dirinya kepada negara dan bangsa. Jadi wajib, ujar Prabowo. Terjawab sudah, Anies tidak laku lagi. Bagaimana kalau menurut Anda?